Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya tentu pagi ini kita diringankan langkah kita untuk hadir di Masjid Al-Hikmah. Nama Masjid Al-Hikmah ya, Masjid Al-Hikmah. Nama yang Masya Allah ya, insya Allah nanti ada sedikit juga di materi saya ada Al-Hikmah juga insya Allah ya. Alhamdulillah, meskipun mayoritas enggak di mana-mana ya Bapak Ibu ya, kalau pengajian itu yang hadir ya bapak-bapak ya emak-emak gitu ya, yang muda entah kemana, mungkin di alun-alun ya Mas. Nah nanti sesekali itu perlu ide pengajiannya pindah ke alun-alun itu, karena anak-anak kita itu ketemunya di sana ya. Ya, atau anak mudanya yang pindah ke sini, cuma kan selama ini sulit ya kan, memindahkan anak muda ke masjid itu cukup sulit gitu. Maka perlu pengajiannya yang pindah ke alun-alun gitu. Ya. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan untuk teladan kita semua, uswah kita Rasulullah SAW, yang tentu kita berharap semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk umat beliau yang telah diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuknya PCM ini Pekalongan Barat ya, PCM Pekalongan Barat ya, yang berbahagia. Insya Allah pagi ini kita akan sedikit ya, mengingat kembali ya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan kita dalam menyiapkan generasi ke depan ya, menyiapkan anak-anak kita termasuk diri kita ya, menyiapkan anak-anak kita generasi ke depan yang akan menggantikan kita ya. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karenanya di pagi ini sebagai muqaddimah ya, mari Bapak Ibu kita perhatikan firman Allah ini ya. Firman Allah di surat At-Tahrim ya, ayat ke-6. Mungkin Bapak Ibu sering ngaji ayat ini ya, sudah sering baca, sudah sering diingatkan. Maka saya juga tidak bosan ya, selaku dai untuk mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu untuk mengingat ayat yang agung ini. Ayat ini harus menjadi renungan kita semua Bapak Ibu ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hafal nggih? Hafal insyaallah ya. Insyaallah kita semua hafal. Tapi memang itulah PR kita. Kita sebagai hamba Allah tidak hanya cukup hafal. Karena kalau cuma hafal nanti bisa jadi bumerang malah. Ya, kalau kita hanya hafal saja, hanya tahu saja, malah bisa jadi bumerang. Wis ngerti kok ora dilakoni. Nah, kan repot ya. Sudah tahu tapi tidak dilakukan. Maka pagi hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua, mari kita ingat-ingat terus ayat ini gitu. Kita karena yang hadir banyakkan orang tua ya, saya ingatkan yang pertama ya, ku anfusakum
Jadi di ayat ini ada tugas kita yang luar biasa berat. Ya, seringnya kan kita karena orang tua mikirnya wa ahlikum, gitu ya. Gitu. Karena kita sebagai orang tua pikirannya tanggung jawab itu maring anak istri, gitu. Nah dewe piye? Kan gitu. Kita sendiri gimana? Padahal di ayat ini itu kita diperintahkan pertama kali untuk diperhatikan, untuk dijaga diri kita. Ini diri kita dulu. Diri kita dulu sebelum kita bisa menjagani anak dan istri, gitu, keluarga kita. Ya. Maka bapak-bapak mari, ya, ibu-ibu juga mari kita perhatikan diri kita. Sudah sejauh mana kita menjaga diri kita, melindungi diri kita ini untuk tidak tersentuh api neraka, gitu. Ya, kemudian nanti kita akan lihat anak-anak dan istri kita, keluarga kita ini, ya, di rumah ini sudah seperti apa. Ya, mari kita perhatikan bersama. Ya, karena yang ingin kita hindari ini bukan hal yang sederhana. Ini api neraka yang panasnya sekian ribu kali lipat dari panasnya api dunia. Gitu. Maka Bapak Ibu, saya sedikit mengutip saja ini, ya, di tafsir. Salah satu tafsir, ya, yang muktabar yang dipakai di umat Islam ini adalah tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sayangnya nggak kelihatan karena kenapa ini malah nggak nyambung dari tadi nih Mas. Oh gitu. Kenapa ini? Ada tadi. Oh ya, ini yang kurang kecil. Baik. Ya meskipun tidak kelihatan di Bapak Ibu karena kecil ini, ya. Syekh As-Sa'di sebelum kalimat yang saya zoom itu mengingatkan kita semua bahwa qu anfusakum, ya kan? Jagalah diri kalian. Nah, dengan apa? Ilzamiha amrallahi ta'ala. Megangi cekelan sing kuat dengan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Perintah itu bisa bentuknya memang untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Itu yang harus kita pegang, ya, harus menjadi pegangan hidup kita, berupa perintah Allah Ta'ala untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dua-duanya sama. Kenapa saya ingatkan ini Bapak Ibu, dan para ulama sering mengingatkan itu? Banyak orang giliran sholat, kudu sholat wajib, tapi giliran suruh pakai jilbab, wah itu gerah, panas, sulit, ya kan, ya kan? Ini masalah. Padahal yang nyuruh juga sama. Kemudian wis jilbaban, suaminya sudah bagus, giliran suruh ninggalin riba, gimana tuh? Mikirnya 1000 kali Bapak Ibu. Padahal perintahnya itu jelas, kan gitu. Maka ini ujian buat kita, ya, karena Allah Ta'ala menyampaikan ke kita tidak hanya berupa perintah saja untuk mengerjakan sesuatu, tapi ada perintah berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Salah satunya riba, itu, ya, yang sangat berat sekali. Ya, bahkan Allah sampai fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul, ya, kan gitu. Nah ini, nah di tafsir As-Sa'di tentang anak-anak kita, generasi yang akan datang itu, ya, kita dikatakan di sini wa wiqayatul ahli wal auladi, melindungi keluarga dan anak-anak itu dengan apa? Bi ta'dibihim wa ta'limihim. Itulah kenapa tema kita di awal adalah ta'dib, pendidikan yang dirindukan. Gitu. Karena ternyata pendidikan adab itu diutamakan oleh para ulama dibanding ilmu. Nanti kita akan lihat beberapa riwayat, ya, yang menyebutkan tentang pentingnya dan bagaimana para ulama menjadikan pendidikan adab terhadap anak-anak, terhadap keluarga kita, terhadap diri kita, bahkan itu jauh lebih diutamakan daripada belajar ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena manakala adab diutamakan, ketika dia mendapat ilmu, ilmunya insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu saja nanti hanya menjadikan orang itu menjadi orang pintar. Tapi ketika ilmu itu diiringi oleh adab,
nanti akan menghasilkan amal, nanti kita akan lihat akan menghasilkan hikmah, kemudian akan mewujudkan orang baik. Bapak Ibu milih jadi orang pintar apa orang baik? Ya, syukur-syukur ya baik ya pintar kan ngaten, ya kan? Tapi setidaknya kalau tidak Allah berikan kepandaian, kepintaran kita secara akal itu, paling tidak kita tumbuh menjadi orang yang baik. Kan itu. Karena nggak ada tuh masuk surga harus jadi orang pintar. Gini bener, pernah ngersani ayat atau hadis gitu menyuruh kita pintar terus nanti masuk surga? Ya, itu syukur-syukur nih kita pintar. Tapi orang baik itu harus menjadi kebutuhan kita menjadi orang baik itu. Ya, maka dimulailah dengan takdib itu, dengan adab. Karena adab ini juga tidak boleh difahami sebatas hanya adab itu etika saja sesama kita manusia, tidak. Takdib ini adalah bahkan yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu akidah. Kan itu. Adab di dalam berakidah kepada Allah. Contoh gampang nih Bapak Ibu, ada tetangga baik sama kita, kira-kira kita balas kebaikan apa Rabbina kali? Pasti kita terdorong untuk berbuat baik yang sama. Dikirimi apa misalkan ya ayam misalkan gitu ya, ada dia masak ayam terus kirim ke kita, Masya Allah terima kasih Bu, terima kasih. Tidak hanya cukup terima kasih, besoknya mungkin kita masak, kita antarkan sebagai wujud bukti bahwa kita orang baik. Lah gimana dengan seluruh nikmat yang sudah kita terima dari Allah Ta'ala Bapak Ibu? Banyak manusia lupa bahwa kita bisa bangun saja itu nikmat dari Allah, betul? Nikmat. Wong doanya saja alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan lupa, ahyana itu artinya bukan hanya hidup, tidak, tapi Allah yang menghidupkan kembali kita. Ahyana ba'dama amatana, setelah kita dibuat mati oleh Allah, ketika kita bisa bangun, itu Allah yang membangunkan kita. Maka harusnya kita bersyukur. Salah satu wujud syukur kita ketika kita bisa bangun dari tidur adalah langsung mundut air wudhu, kan gitu. Bersyukur kali Allah, pangkat ke masjid, ya kan, ibadah, sholat. Itu adab yang luar biasa terhadap Allah. Karena segala yang kita terima itu adalah dari Allah. Kan di zikir pagi dan petang kita ada doa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikan. Kan itu bukti. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyebutkan kalau kita membaca itu, insya Allah kesyukuran kita di hari itu sudah tercatat. Artinya kita sudah termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah ketika kita membaca doa tersebut. Kan gitu. Ya, gini. Nah, di sini Syekh As-Sa'di menekankan yang pertama untuk dididik, untuk melindungi keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka adalah didikan adab. Dan adab itu berarti yang pertama adab kepada Allah dulu. Anak kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb niku napa sih? Rabb niku wonten tiga makna. Al-Khaliqu, ya, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Paling tidak ada tiga arti itu. Ketika kita menyebutkan Allah itu Rabb alam semesta, berarti kita mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan, ya, Al-Malik yang memiliki, dan Al-Mudabbir yang mengatur. Jadi segala sesuatunya kembalinya muaranya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu gelisah, umat muslim selalu ada penolong. Kalau dia miskin ada yang maha kaya, ya, tidak perlu bersedih. Insya Allah Allah bukakan jalannya. Yang penting dia mau beradab sama Allah, yaitu mendekat kali Gusti Allah, ibadah, insya Allah Allah bukakan. Baru kemudian beliau mengatakan wa ta'limihim, lalu mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu itu. Ya, nanti ilmunya seperti apa nanti akan ada, ya, penjelasannya. Baik, yang kedua misalkan tafsir Ibnu Katsir pun sama, ya, kurang lebih menjelaskan tentang ini. Adibuhum wa 'allimuhum.
Ya, jadi ulama-ulama tafsir kita menekankan pendidikan adab terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu lainnya. Tapi tadi sekali lagi mindset kita, pemahaman kita, adab itu tidak hanya sekedar etika antar manusia saja, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama kali harus menerima adab dari kita sebagai makhluknya, sebagai hamba-hambanya, sehingga mau beribadah kepada Allah. Ya. Ini sama ya, adzibuhum wa 'allimuhum. Ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu. Nah, karena tema kita ta'dib, apa ini ta'dib? Kurang lebihnya tadi, ya. Ta'dib itu dari adaba yu'addibu, yang berarti mengajarkan adab, menjadikan seseorang berakhlak, ya, dan menjadikan seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya. Ini penting, karena kita ini hamba, gini betul. Ya, kita ini kan abdune Gusti Allah, kan gitu. Maka selayaknya seorang hamba ya harus mengabdi kepada Allah. Jadi kan pernah mirsani nih kok, nopo abdi dalam keraton, ya, ada yang tugasnya cuma gini doang, nggih, cekalan nopo kok, tombak gitu ya, depan pintu gitu, ya, gitu. Namanya abdi dalamnya gitu, ya, sehebat itu gitu, melaksanakan. Atau jenengan dia tentara di Yonif misalkan gitu ya, di depan gerbang jaga gitu, ya tenteng gitu aja terus. Itu hanya mengabdi ke atasan, nggih, yang hanya memberi gaji dia, ya, anggap saja dia yang memberi gaji meskipun aslinya gajinya dari Gusti Allah gitu ya, gitu. Tapi sehebat itu ketaatannya. Lah ini dengan Allah Ta'ala yang menciptakan Rabbul Alamin, yang menciptakan kalian, kita semua, seluruh alam semesta ini, lah kok orang gelem taat itu? Ya, nggak patuh loh. Padahal permintaan Allah terhadap hamba-hambanya tidak banyak. Ya, anggap kalau kita hitung kewajiban yang harus setiap kali, setiap hari kita kerjakan, napa Pak? Sholat tok kan? Ya, hanya sholat saja. Itu yang Allah minta kurang lebihnya, yang setiap hari harus dikerjakan oleh seorang muslim. Ya, sisanya sedekah juga ya bisa nanti, bisa 2 hari, bisa setiap Jumat kan gitu ya, gitu. Bisa bahkan mungkin ya, pas nggak ada ya setiap gajian kan gitu. Berarti kan sebulan sekali misal saja begitu. Ya, hanya sholat Allah minta. Ya, dan Allah kalau kita lihat dari ayat itu, ya, perintah tentang beribadah kepada Allah, alla ta'buduhu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kurang lebih ini yang berhubungan dengan ta'dib ini. Allah hanya minta kita untuk beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, dan diminta kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ta'dib kepada anak-anak kita untuk mengetahui bahwa mereka itu tidak lahir sendiri. Apa kita nggak miris Bapak Ibu? Kemarin di Malang ya, beberapa hari lalu ada ibu-ibu punya 4 anak. Nggih, misalnya nggih, ibu-ibu berita ya, lihat ya, 4 anak loh Bapak. 4 anak. Kon ngrumat wong wadon siji, ibune sendiri yang 4 anak itu keluar dari rahimnya nggak bisa dipasrahke maring yayasan dan nikmati rasa dikabari. Piye jan? Bagaimana itu pendidikan macam apa yang sudah diterima 4 anak itu, ya kan? Sehingga mereka tidak tahu, tidak bisa menghormati satu orang yang telah selama ini membina, mendidik, membesarkan dia. Bahkan nikmati pun rasa dikabari. Jal, piye jal? Akhlak macam apa itu? Anak macam apa kalau begitu? Sing isin meneh arane yo apik-apik. Itu. Jare yo muslim itu. Ya, nek ceko kafir kan ya kan? Kita enggak izin. Orang muslim. Ya kan? Kalau sampai begitu nih gimana? Dan itu tidak sekali 2 kali. Banyak terjadi. Artinya berarti anak-anak itu tidak terdidik untuk mengetahui bahwa ada perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kan gitu. Nah, ini harus jadi pikiran kita Bapak Ibu. Anak-anak kita bayangkan sampai bertumbuh, berkembang menjadi orang yang kayak gitu gimana itu?
Bukankah akan menjadi kesedihan kita tersendiri saat kita tua, saat kita sudah mulai renta, sudah mulai butuh sandaran, butuh dituntun anak kita. Lah kok malah anak kita nyerah ke orang lain, tidak ada yang mau rumah. Bahkan itu sampai diulang-ulang loh, Mas, beneran loh Mas ini loh ya, gitu. Pas waktu di pasrahan itu sampai diulang-ulang, memastikan yang mau gawa ini memastikan bahwa betul-betul anaknya ini sudah nggak mau bener. Nek mati rasa dikabari, iya setuju. Gimana? Ya, segitunya loh, anak-anak yang tidak terdidik adab, gitu, parahnya begitu. Ya, maka kalau mereka jadi pemimpin tidak adil, ya kan? Orang-orang yang dididik dengan tidak baik, tidak benar ini, kalau jadi pejabat yang khianat, kan gitu. Kalau jadi orang tua, banyak juga orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nyatanya banyak anak bayi dipateni, ya kan? Itu bahkan kemarin tuh ada ibu-ibu anaknya umur meh 2 tahun dibanting-banting loh Bu, bocah dewe loh. Bagaimana? Belum yang diinjek-injek sama bapaknya itu divideoin. Loh waras kok piye sih? Lah kemana saja mereka selama ini hidup itu? Bayangkan kalau adab itu tidak diterapkan, ya, maka orang akan hidup benar seperti yang disebutkan oleh Buya Hamka kita, ya, bahwa kalau hidup sekedar hidup, monyet yo urip, gitu. Monyet yo kawin, gitu. Bisa berkembang biak, bisa punya anak. Tapi apa itu? Kita tidak. Kita manusia yang berharap anak-anak kita ini menjadi amal jariah kita. Nek kita sedo, terus ada kiriman kebaikan-kebaikan untuk menyelamatkan kita. Maka kewajiban kita untuk mendidik anak-anak ini dengan adab kepada Allah, adab kepada orang tua. Dia harus sadar, gitu. Wabil walidaini ihsana itu harus diberlakukan, gitu. Karena memang dia juga harus menyadari bahwa dia itu hamba, bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa mengatur. Kita ini nggak bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, gitu. Ya, kita tetap memiliki aturan-aturan dalam din, gitu. Nah, kenapa takdim itu Bapak Ibu? Ya, yang pertama, karena kesuksesan paling mendasar dalam mendidik adalah beradabnya orang-orang yang berpendidikan. Loh, sekolah dhuwur-dhuwur nyatane orang beradab kan percuma gitu Pak Bu. Gitu betul. Rugi kita. Ya, sebagai orang tua yang banting tulang membiayai anak-anak berpendidikan, pas sudah berpendidikan malah tidak beradab sama kita, pasti kita kecewa. Maka kesuksesan paling besar ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika mereka tumbuh menjadi anak yang beradab. Tadi anak yang baik, syukur-syukur pinter. Jadi jangan dibalik. Karena kalau kita dibalik nanti pinter, urung tentu apik. Banyak masyarakat kita yang pinter tapi pinter nipu, ya kan? Karena didikannya didikan kancil. Tahu kancil kali buaya Bu? Kayak mau tahu bukan? Kita dulu ya dididik di sekolah kita, ya kan? Belajarnya kalau kancil itu cerdas, hebat. Pas ceritanya goroi siapa? Goroi buaya, kan gitu. Karena dia bisa melompatin mereka, ya kan? Padahal dia mau nyebrang, kan gitu. Kayak mau tahu pelajaran SD nih Bapak Ibu, ya. Iya, kita dulu diajarannya gitu, suruh memuji kancil karena kecerdikannya, kecerdasannya. Tapi apa bentuk kecerdasannya? Menipu buaya. Mulanya pas jadi pejabat pada jadi buaya kape, gitu. Ya, pinternya pinter nipu juga, gitu. Pinternya berkhianat pada amanah yang diberikan. Oh masalah. Karena ini, karena adab yang tidak ditanamkan, dia tidak sadar ya bahwa kalau jadi orang pintar saja malah masalah. Itu orang cerdas saja itu masalah. Itu, ya. Maka dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah, gitu. Sehingga dia akan tumbuh menjadi orang baik. Gitu. Ya, bagaimanapun kondisinya dia akan tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau melakukan sesuatu akan menimbang ini diridhoi oleh Allah atau tidak, disukai Allah atau tidak. Begitu. Yang kedua, adab lebih diutamakan daripada ilmu pengetahuan. Ya, ada banyak riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, murid dari Imam Malik, ya, rahimahullah taala, pernah diingatkan oleh Imam Malik, ya Muhammad, karena Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin
Idris ya Asy-Syafi'i, maka dikatakan oleh Imam Malik, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, jadikan ilmu itu seperti garam dan adab itu seperti tepung, karena orang masyarakat sana kan makannya didominasi oleh tepung-tepungan, ya kan? Kalau kita ya nanti nasi lah gitu ya kalau di kita. Tapi karena di sana memang makanannya didominasi oleh tepung, maka berarti kan kebutuhan terhadap tepung lebih penting daripada garam, kan gitu, ya kan? Maka Imam Malik mengatakan jadikan ilmu itu seperti garam saja. Gue kayak bumbu gitu loh, ben ono rasane iki kudu nganggo ilmu gitu bahasane gitu. Tapi lebih menekankan pada apa? Adabnya gitu. Kenapa? Karena ilmu yang sedikit dengan adab yang tinggi ini akan menjadikan ilmu ini bermanfaat, atau bahasa kita ilmu ini barokah lah kata kurang lebih. Ilmu ini sidik bocor pati-pati pinter gitu, tapi akhirnya bermanfaat di masyarakat, berguna. Daripada pinter terus akhirnya korupsi, pilih mana ya? Anak biasa-biasa saja, kali tiang sepah masya Allah berada beretika, ya kan? Kali dua tombol paro masya Allah baik, ya kan? Gitu, ya. Tidak pernah ada catatan-catatan yang jelek di masyarakat. Kita lebih senang dan lebih akan diingat oleh masyarakat itu kebermanfaatannya, bukan kejahatannya. Ya. Ini kan banyak orang dikenang. Bahkan kemarin ada saya lihat siapa itu ibu-ibu, ya kan? Sudah mau masuk sudah pakai baju tahanan, ya kan? Mau dimasukin ke mobil mobil tahanan, sempat selfie, di foto masih begini, senyum, ya Allah ya Rabbi. Itu adab yang karena nggak punya malu itu, ya kan? Orang kalau sudah tidak punya malu, perilakunya luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu saat ini ya, bagaimana LGBT itu dipertontonkan, dipromosikan oleh banyak orang. Karena sudah nggak punya malu. Ada 30-an orang kemarin digerebek di Puncak Bogor, kan gitu. Ya, laki-laki semua dan telanjang semua, alhamdulillah. Gimana itu? Ya, karena ini tidak ada pendidikan seperti ini. Itu. Maka orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya masalah. Kalau pinter saja itu malah jadi masalah. Butuh adab yang menemani kepintaran kita, sehingga kepintaran itu menjadi berguna, bermanfaat. Itu ilmu sidik kan bermanfaat, itu jauh lebih baik pastinya, lebih bisa menyelamatkan dirinya daripada ilmu banyak pinter tapi seperti itu. Ya, bahasanya wong Jawa ke pinter tapi keblinger, gitu ya. Tuh. Jadi adab lebih diutamakan ya daripada ilmu. Bahkan Abdurrahman bin Qasim, murid Imam Malik rahimahullahu taala, pernah menyampaikan, saya mendampingi Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. Ngapain? 2 tahun saya mengambil ilmu dan 18 tahunnya saya belajar adab dari Imam Malik. Bahkan di ujung umurnya beliau mengatakan, andai waktu itu seluruh umur saya mendampingi Imam Malik, saya jadikan belajar adab. Masih begitu, Pak. Belajar ilmu ini mengurang tahun, sinau adab 12 tahun, Bapak Ibu. Ini luar biasanya mereka. Sehingga wajar. Imam Ghazali itu umurnya berapa, Pak? Ada yang tahu? 450 sampai 505. Berarti pinten yuswane? Mung 55, Pak. Tapi bagaimana karya-karyanya, ilmu-ilmunya itu dipakai? Tadi saya bilang, ya, keberkahan itulah, ya, karena tingginya adab itu yang membuat ilmu-ilmu para ulama itu luar biasa. 55 wis luar biasa begitu. Kita umurnya wis widakan, ya kan, 70 malah ono sing kayak bonus luweh, ya kan, es aji kaya gitu. Ya. Ini kan harus menjadi renungan kita. Gitu. Mungkin adab kita kali Allah ini masih kurang. Nyatanya kita kesyukuran kita kali Gusti Allah nggih kita. Rezeki udah luar biasa, masya Allah, harta, anak, gitu ya, diberi kemudahan gitu. Tapi seringnya kita kelalaian kali yang memberikan. Nah, kesyukuran itu juga bagian wujud bahwa kita beradab kali Gusti Allah. Ya. Adab akan menghasilkan orang baik, ya, sedang ilmu pengetahuan akan menghasilkan orang pintar. Makanya saya yakin Bapak Ibu setuju kali itu loh. Ya, kalau saya sebagai orang tua, saya lebih pilih anak saya menjadi anak yang baik daripada anak yang pintar. Gitu.
Ya kita tetap didik anak kita biar nggak bodoh, gitu kan? Tapi harus diiringi dengan adab tadi. Jangan ilmu belajar gitu ya, ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi adabnya ketinggalan. Tidak boleh. Ya, kita didik anak-anak kita, generasi ke depan kita dengan adab. Biar mereka ketika berilmu pun, ilmu mereka menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Hilangnya adab menjadi masalah besar dalam kehidupan, bahkan bisa mengakibatkan kesyirikan. Ya, saya katakan tadi, orang yang berbuat syirik, ya, inna syirka la dzulmun adzim, zalim yang paling zalim itu kan akhlak saya napa mboten? Berbuat zalim akhlak saya napa mboten Bapak Ibu? Mboten saya. Nah, itu seburuk-buruknya akhlak. Ya, kezaliman yang paling besar yaitu ketika hamba Allah itu berbuat syirik kali Gusti Allah. Sama Allah Ta'ala itu berbuat syirik. Wah, itu kezaliman yang sangat besar. Ya, dan itu masih banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, milih tidak sholat, ya, tapi keperluannya serahkan saja kepada orang pintar. Selesai. Ya kan? Karena kalau minta ke Allah Ta'ala, kata sudah berdoa berulang kali tidak dikabul-kabulkan. Nah, ini kan butuh pendidikan adab kali Insya Allah. Harus beradab, beretika. Mintanya gimana? Kapan kamu mintanya? Kan perlu ada adabnya tuh saat meminta. Ya, kamu mengawali minta langsung minta begitu atau ada prolognya dulu kan gitu. Karena kita kalau minta sama orang saja, saya mau pinjam utang misalnya, kita ke tetangga kita punya kebutuhan terdesak gitu, kira-kira datang langsung bilang, Pak saya minjem uangnya lah, apa enggak? Pasti kan ada basa-basinya, muter-muter dulu gitu kan, cerita dulu gitu, baru sampai kepada poinnya ini gitu. Kepada Allah pun begitu, dipuji, ngakoni dosa gitu kan. Makanya ada Sayyidul Istighfar, itu salah satu senjata kita kalau berdoa itu dibaca dulu itu Sayyidul Istighfar itu. Jadi kita ngakoni semua nikmat itu dari Engkau ya Allah gitu. Saya dosanya banyak sekali ya Allah, maka ampuni saya, gitu dulu. Jangan ujuk-ujuk minta gitu kan itu, ya. Doa itu harus diawali dengan pujian, hamdalah kepada Allah, sholawat kepada Rasul, itu dulu. Harus ada adabnya semuanya itu, ya. Ini kemudian dari eksternalnya, ya, ada upaya besar-besaran, ya, dalam menjauhkan kaum muslimin dari konsep-konsep Islam dalam kehidupan. Ya, terutama kalau menurut Profesor Syed Al-Attas itu adalah pemikiran, ya, atau yang sering kita kenal dengan Ghazwul Fikri, ya, perang pemikiran. Jadi dari luar tuh banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh gitu ya, yang dicekokkan, dikasihkan kepada orang Islam. Ya, termasuk tadi yang saya bilang bahwa tentang pembelaan terhadap LGBT ini kan sama-sama manusia. Masing-masing orang punya hak, bebas lah, nggak usah ngurusi urip wong liya gitu. Nah, padahal ngapain ada dakwah kalau kita tidak boleh ngurusi hidup orang lain? Kita perlu peduli, itu. Justru kita ingin orang itu diselamatkan. Nah, kalau orang-orang kayak gitu yang menyimpang itu dibiarkan, kacau lah. Kemarin kan kita terakhir paling malu dari Pemalang, ya, dari Petarungan kemana itu, ya. Anak muda biasa MC lagi, ya, MC kan biasa sering diundang kemana-mana kalau ada acara-acara itu, dia MC itu, dan itu mendukung LGBT dengan terang-terangan. Makanya kemarin ditangkap, alhamdulillah, ya. Dan saya yakin di mungkin 99,9% saya yakin sudah ada komunitasnya biasanya. Itu harus ditelusuri. Dan kalau sudah ada yang berani terang-terangan begitu, ya, belani laki-laki senang laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, wah, bahaya banget itu, ya. Dan itu juga hasil dari tidak adanya adab tadi itu, ya, sudah nggak tahu batasan-batasan itu tadi, ya. Baik. Nah, di sini ada kalimat orang bertauhid harus beradab. Baik. Dari mana? Ini adalah dari kitabnya orang kita sendiri, ya, Syekh Hashim Al-Ash'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya. Beliau mengatakan, menukil, ya, waqala ba'duhum, ya, para ulama dulu ada yang mengatakan begini, at-tauhidu yujibul iman.
Ketauhidan kita ketika kita mengakui bahwa Allah itu esa, satu-satunya zat yang kita ibadahi, maka ketauhidan itu mengharuskan kita beriman. Beriman dengan banyak, terutama ya rukun iman itu sendiri. Ya, beriman kepada Allah dengan segala macam rinciannya, ya, beriman juga kepada Rasul, beriman juga kepada malaikat, dia beriman pada hari akhir, tentang takdir juga kita harus beriman. Gitu. Jangan sampai kalau keinginan takdir kita enak, bagus, baik, kita masya Allah menjadi orang yang paling taat, bersyukur, gitu. Tapi ketika diuji dengan ujian yang kurang baik, kita gerutu, kita merasa orang yang paling terhinakan, masalah. Atau sebaliknya, ada orang yang diuji dia bisa bersabar ketika dengan musibah-musibah bisa bersabar, tapi ketika diuji dengan kekayaan justru malah tidak kuat. Nah, maka dikatakan at-tauhid yujibul iman. Kalau kita orang bertauhid harus ada keimanan-keimanan itu. Nah, kemudian beliau mengatakan faman la imana lahu la tauhida lahu. Maka kalau ada orang mulai tidak beriman dengan surga, dengan neraka, dengan siksa kubur, ya, bahkan akhirnya dengan Allah. Banyak orang yang saya tuh sudah berdoa berkali-kali, ya, saya malah tambah akhirnya ragu bahwa Allah itu ada. Kenapa? Kata dia, ya saya sudah berdoa berulang kali tapi nggak pernah dikabulkan tuh sama Allah, nggak pernah diijabah gitu. Maka dia merasa Allah itu tidak ada segitunya. Gitu. Ya, maka faman la imana lahu la tauhida lahu. Ya, kalau orang yang tidak bisa mengimani hal-hal tadi itu, maka dia dikatakan tidak punya tauhid, tidak bertauhid mestinya. Gitu. Ya, karena kalau bertauhid harus beriman. Ya, wal imanu yujibu syari'ata. Dan keimanan itu mengharuskan kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Kalau dengan betul beriman bahwa Allah itu ada, maka jalankan syariatnya. Syariat Allah yang Allah perintahkan kepada jenengan itu apa? Itu. Kita lihat ada sholat tadi, ya. Kalau kita termasuk orang berharta nanti ada, kalau sampai nisab ada kewajiban zakat, ada untuk meninggalkan riba, ya kan? Gitu. Dan masih banyak lagi. Yang jelas syariat-syariat Allah itu keimanan kita menuntut kita untuk mengerjakan syariat-syariat yang Allah berikan. Gitu. Maka dikatakan faman la imana lahu atau faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Maka orang yang tidak menjalankan syariat berarti dia tidak beriman dan berarti pula dia tidak bertauhid. Lalu apa yang terakhir? Wasyari'atu tujibul adaba. Yang namanya menjalankan syariat itu menuntut seseorang untuk belajar adab atau beradab. Kenapa? Loh, sholat saja jangan nggak bisa sembarangan. Harus ada adabnya, ada etikanya. Itulah kenapa ini meskipun nggak ada syariatnya, ya kan? Wajib, sunnah, makruh, tetap tinggi loh. Ya, gitu. Baju koko ketentuannya kan sebenarnya sah-sah saja, yang penting jenengan nutup aurat. Kalau aurat laki-laki misalkan di atas pusar, maka sebenarnya cukup sarungan tok. Kan gitu. Tapi apa ada orang jamaah masjid sini terus teko gitu, masya Allah dari rumah dengan semangatnya pakai sarung tok, tutupi anunya saja, kan tidak ada. Karena butuh adab, etika. Oh, ini ngadep Pak RT yang paling enggak pakai kaosan atau pakai kemeja masuk menghadap Allah, masuk menungui, ya kan? Tak pantas itu. Maka kalau orang-orang yang sudah keimanannya, ketauhidannya kuat, keimanannya kuat, menjalankannya syariatnya kuat, dia pasti akan memperhatikan adab. Gitu. Pasti akan memperhatikan adab. Karenanya kalau kita tarik garis besarnya, berarti kalau orang bertauhid itu harus beradab. Itu. Nah, kita insya Allah adalah orang-orang yang bertauhid, Bapak Ibu. Kita meyakini bahwa Allah itulah zat satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, maka kita harus beradab. Ya, dan ini adab lebih diperlukan daripada ilmu itu sendiri. Ya, ini tadi sudah disinggung. Dan ini ada kalimat dari Abdullah bin Mubarak yang mengatakan bahwa kita lebih butuh sedikit ilmu, sedikit adab daripada banyak ilmu. Ya. Nah, ilmu yang sebenarnya kebutuhannya sedikit ini, ya, dibanding adab, sebenarnya besaran adab,
masih diingatkan oleh para ulama. Di antaranya saya kutip di sini dari Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali menyebutkan begini. Jadi kalau sampai ada orang, karena ini menjadi fenomena kita Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita buka sekolah SMK ya, sama madrasah aliyah, payu mana Bu? Jujur, wow, jangan mentang-mentang jangan ngomong, oh MA pasti payu Ustaz. Payu SMA apa SMK? SMK pasti. Kenapa itu? Hah? Kerja. Ya, kan gitu. Langsung kerja Ustaz. Daripada aliyah ngomongi lanjut yo angel itu kan, arep kuliah yo angel nilai mau jahat ngomong mau cah pondok pesantren. Nah, ya kan? SMK pasti di mana-mana ribuan. Kenapa? Di otaknya itu kerja. Nah, siki sekolah, ya kan? Lama-lama itu semuanya mau jadi pekerja. Halo, gini betul. Ternyata kita selama ini digiring sekolah suwe-suwe kok jadi apa? Jadi karyawan loh. Dan semangat sekali termasuk kita ya kan? Ya, anak-anak kita masuk SMK keren. Oh, pasti misalnya apalagi kalau bursa itu dibuka ya, mau lulusan SMK itu yang namanya Honda ya kan, Yamaha pasti bikin setan Pak, langsung masuk. Dan kita bangga sekali kalau anak kita jadi karyawan. Ya, ini tidak disadari nih Bapak Ibu. Ya, kemana misi kita dalam mendidik anak kita untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Orang salah sih kerja, ya kan? Semuanya juga butuh kerjaan, tapi harus dilihat dan dipilah dan dididik dengan baik, gitu. Kerja juga kan butuh amanah betul, butuh. Nek jadi karyawan nggak amanah ya repot, gitu. Ya, maka pendidikan adab mau dimanapun tetap harus ada itu, harus diiringkan dengan ilmu itu. Maka di sini saya kutipkan bagaimana Imam Ghazali sudah mengingatkan fa'lam, padahal ini hidupnya 1000-an tahun lalu. Kita kalau sekarang 1447, beliau waktu itu berarti baru 47 ya, jadi dah ribuan. Tapi pesannya itu sangat menyentuh kita. Itu fa'lam ayyuhal harisal muqbil ala iktibasil ilm. Ketahuilah wahai orang-orang yang sedang mau belajar. Nah, orang yang mau masuk ke SMK, SMA itu kan sebenarnya orang-orang yang mau belajar. Aslinya loh, ya kan? Asli kan orang mau belajar. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbah, yang menunjukkan telah menampakkan kesemangatan dia, kejujuran keinginannya untuk belajar itu, wa farata ta'attush ilaih, dan haus akan ilmu. Annaka in kunta taqsudu bil ilmi al munafasata wal mubahata wal taqaddum 'ala al aqran wa istimalata wujuhin nas ilaik wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik. Nek ana wong sinau arep sinau belajar kok yang diniatkan sing dipengini kok malah munafasah, monggo lomba-lomba karo tanggane ya kan? Oh, lagu favorit gitu kan, sama kamu harus bisa. Makanya saya mohon maaf, kemarin ada wali santri di MBS Moga, di pondok pesantren kami itu protes Pak. Loh Pak, anak saya ini nggak bisa masuk negeri. Biasanya sekolah itu kan kalau mau lulusan nilainya digede Pak, dan bisa masuk sekolah negeri. Lah kami tidak, nilai ya segitu-gitu seadanya. Loh anak jenengan ngono kuwi kok arep digedhekke nilainya gara-gara cuma pengen masuk sekolah negeri. Kami harus berbohong, kami harus nilai digedhekke itu ben masuk sekolah negeri? Tidak. Diprotes kami Pak. Itu. Lah terus tujuan yang ilmu ki ngopo? Sinau ki ngopo? Nggo latihan goroh gitu. Kan harusnya tidak begitu Bapak Ibu. Tapi ternyata ya, itu yang ada di realitas kita, di masyarakat kita. Nilainya cilik itu protes. Mulanya saya ini anak KKM, mungkin di sini banyak guru-guru ya, tahu sendiri muridnya kadang nilainya aslinya 6, ya kan? Karena KKM itu setengah, akhirnya ditulis itu setengah. Itu Bapak Ibu. Mulanya yang jadi Bapak Ibu wali murid, ojo bangga nih. Dalam roh, anak saya rapot nilai bodoh. Takon karo guru deh, kertas asli ujiannya berapa? Itu yang paling keren. Nanti tahu anak engineer gue aslinya nilainya piro gitu ya. Jadi kalau lihat rapot itu jangan rapot cetak ya kan? Tanya guru-gurunya itu mana kertas hasil anak saya ngerjain
Itu ya. Karena kalau yang dimaksud cuma berlomba-lomba mubaha, berbangga-banggaan, ya, dan taqaddum alal aqran biar lebih baik dari kawan-kawannya, ya, dan biar orang semuanya melihat memandang dirinya, atau ingin mengumpulkan hutamid dunya, ya, untuk mencari dunia saja, apa kata beliau, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kamu sedang berusaha untuk menghancurkan agamamu. Maka belajar itu, ya, yang dicari nanti harus ma'rifatullah. Waktunya kayak sudah mau habis ya Mas. Padahal slide 4 likur lebih songo loh Pak. Piye ini? Sampai jam 8. Ya, baru 9 slide ini Bapak Ibu. Ya. Itu dia sedang, kalau dia yang dicari untuk belajar itu adalah dunia, maka dia sedang berusaha untuk menghancurkan agamanya. Karenanya nanti mulai itu SMK lagi praktek, udah ada tanggung mulai kan gitu ya, lagi praktek, lagi kotor, apalagi yang perbengkelan atau itu permesinan, ya kan, pasti ya, ada adzan ya nanti dulu. Wah, ini angel ini kalau diputus angel, mulai gitu kan, itu kan mulai gitu ya. Wa ihlak nafsik, kata beliau, dan kamu sedang menghancurkan, membunuh dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunya, dan kamu sedang menjual, ya, agamamu, akhiratmu dengan dunia. Naudzubillah. Ya, tapi ternyata mindset tadi itu, ya, kita mendidik anak jadi sokerjo. Kamu sekolah sing dhuwur li, nanti dapat posisi yang bagus, gitu. Nanti gajinya besar, uripe penak. Jadi sapa yang jenengan sing ngatur urip, ya kan, ada tuh S3 nganggur juga ada, S3 jadi tukang rongsok ada, itu kan. Itu. Walaupun kita tidak merendahkan tukang rosok halal lebih baik daripada korupsi, ya gitu. Cuma kan mindset kita memang begitu, melihat rendah pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ya, padahal mungkin yang lain yang lain korupsi, dia pas rongsokan azan dia istirahat sholat dulu, kerenan mana coba. Ini karena mindset gitu, penting jadi wong pinter. Nah pinter itu kerjanya penak gitu, gajinya gede gitu kan, tapi tidak memikirkan agamanya. Itu gimana agamanya tuh, ya, baik apa tidak. Nah ini saya kutipkan ini di Indonesia sendiri sebenarnya kita patut bangga Bapak Ibu, ya, di pasal 31 ayat C itu, ya, di Undang-Undang 45, pendidikan kita itu mengarahkan ini kepada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sebenarnya secara undang-undangnya itu ada Pak, ya, kita patut berbahagia di Indonesia dengan adanya undang-undang ini. Tapi pada tatanan prakteknya bisa dilihat sendiri, gitu kan, apalagi nanti pada tatanan aplikasinya di anak-anak didik. Nah, kenapa? Karena pada prakteknya kurikulumnya tidak sesuai dengan tujuan, maka nanti di konsep pendidikan ada tujuan, ada kurikulum, ada program, ada evaluasi. Ya, kalau tujuannya oke, ya, tapi kurikulumnya tidak dibentuk mengikuti tujuannya, ya akan buyar, kan gitu, ambiar kalau kata orang, gitu, ya. Dan di Undang-Undang Sisdiknas, bagi para pendidik mungkin tahu ini, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lihat ini tujuan pendidikan kita. Anak-anak kita dididik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Apa kami betul? Apa teman itu. Tapi nyatanya anak-anak kita gitu enggak, bertakwa kepada Allah, beriman, ya kan, sehat, berilmu juga, cakap, kreatif juga, gitu kan, ya, mandiri, boro-boro mandiri Ustaz, sampai SMA semuanya disiapin sama ibunya. Mandiri dari mana? Gitu. Makan nek ora nak makan, sedang sepisan si HP-nan, pindho nak, gitu. Kok nek dipatak karo nembe, oh nggih. Anak kita sekarang mana yang ketika dipanggil, ya Abdullah, gitu kan, langsung datang, nggih pripun Pak Bu, wonten napa? Ada yang kayak gitu? Jarang, malah mungkin kalau bisa dibilang tidak ada, ya kan? Itu rata-rata dipanggil ya sekali, mana ada jauh, ya masih HP-nan gitu. Kedua mungkin agak dibentak dikit si HP-nan, ping telu mungkin lebih, ya. Itu pun cuma gimana betul? Tentang ya, cuma nggak langsung datang nyautin nyaut tok gitu. Nggak merasa bahwa kalau dipanggil itu pasti ada kepentingan. Tapi sebenarnya secara undang-undang Sisdiknas kita ingin mencetak anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu. Maka nanti, dan kenapa saya di sini bicara tentang pendidikan, karena umur kita Bapak Ibu nih
Lihat ya, umur kita anak-anak itu banyak dihabiskan di bangku ini. Jal pirang tahun nih, ya. Nek wajib saja sudah 9, ditambah yang sunnah-sunnah itu, ya kan? Bisa SMA, S1, S2, pirang tahun enteng nih bangku. Tapi nyatanya dia sampai tidak bisa beradab sama orang tuanya. Rugi nopo mboten? Kan rugi kita. Maka itulah pentingnya mereka diajari adab. Biar meskipun mereka mungkin hanya lulus SMP saja, sekedar memenuhi kewajiban, tapi mereka bertumbuh menjadi anak yang soleh, gitu. Ya, maka jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk memondokkan putra putrinya. Ya, insya Allah lebih barakah. Anak-anak kita lebih dididik adab, kasih ilmu juga, ya kan? Dan harapannya mereka akan bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang paling tidak tahu adab kepada Allah sama orang tuanya. Gitu. Karena pendidikan itu juga menghasilkan ini, semua yang ada di dunia ini dihasilkan melalui pendidikan. Nyatanya tadi umur itu dihabiskan banyak di pendidikan. Ada pemimpin, pejabat, pengusaha, guru, dokter, hakim, semua. Bahkan kita sebagai orang tua. 5 menit lagi, guys. Ya, saya lihatnya jam itu berdasarkan jam itu 5 menit lagi. Tapi kita sering lupa Bapak Ibu bahwa kita kan orang tua. Ya. Sedangkan guru dan orang tua itu sama dengan apa itu? Dai. Itu. Ini yang jarang kita sadari. Orang tua itu dai, guru itu juga dai. Itu. Yang arah ngajak orangnya harusnya jelas. Ya, karena kalau kita dai, ya nggak boleh menyesatkan. Ya, berarti nggak boleh mendidik anak kita yang justru menyesatkan mereka. Nek kalau pikirannya kita sing penting kerja, sing penting dapat apa nanti penghasilannya bagus dan sebagainya, itu bisa jadi menyesatkan, bisa jadi saya bilang kan semuanya, ya tapi bisa jadi menyesatkan. Karena kalau pikirannya kerja dok, nanti ibadahnya di mana? Kita dari kecil diajari kebutuhan primer itu apa mawon? Pakan apa makan? Pakan ya, pakan, sandang, papan, sandang, pangan. Nah kita ini hamba Allah atau sanes sih? Apa benar Pak Bu? Nek kebutuhan kita tuh yang primer itu? Ayo, yakin apa enggak Bapak Ibu nih kebutuhan primer kita mungkin? Padahal kita sebagai hamba Allah, termasuk kebutuhan primer kita adalah beribadah. Nyatanya jenengan bisa puasa tuh ninggalin makan minum seharian bisa, ya kan? Maka sebenarnya kita butuh beribadah dan kita bahkan rela untuk beribadah itu mengorbankan makan minum. Harusnya begitu mindset kita sebagai hamba Allah. Nyatanya iso kok. Kon pelaku keliling Ka'bah ya kan? Ya mending nek entuk ening tengah ibu ya yang sudah pernah haji umroh. Kalau ketemunya yang lantai 4 gimana tuh? Apa kira-kira terus mundur pulang nggak jadi haji? Saya pikir tidak. Dia akan berani tuh tetap ya. Tawafnya itu meskipun di lantai 2, lantai 3. Kenapa? Demi Allah untuk beribadahnya itu. Jadi ibadah itu kebutuhan primer loh. Nyatanya kita gelisah loh Pak Bu kalau nggak berzikir. Ya Banda. Kalau kita gelisah tuh astagfirullah. Nah, astagfirullah itu dari tadi termasuk papan, sandang, pangan apa dari mana itu masuknya? Kan nggak ada di sini. Padahal itu kebutuhan primer kita Bapak Ibu. Beribadah kepada Allah itu kebutuhan primer. Tapi apa pernah diajarkan di sekolah? Ya karena kita dari kecil waktu sekolah itu diajari kita itu bani monyet, bukan bani Adam. Kenapa? Kok ketawa? Kan kita keturunannya itu, siapa? Ya Darwin, teorinya Darwin mengatakan kita itu turunan monyet. Nah kita percaya aja. Ya kan? Jangan mau padahal kita turunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi dibilang turunan, ini menurut teori Darwin, manusia itu berevolusi dari apa? Dari monyet, tadinya monyong, terus semakin tahun, sekarang bisa berdiri tegak, terus monyongnya jadi blesek, gitu kan? Kita percaya aja loh. Jadi ini bani monyet loh. Mau ya kita ya? Dari dulu itu Pak, ya kan? Padahal kita sebagai Muslim dari dulu sudah diajari orang tua kita, Nabi Adam. Nah kok dipoles ngono langsung? Gitu ya, percaya semuanya gitu. Nah percaya kita semua anak monyet berapa Bu? Nah monyet dididik sehebat apapun orang bakal berubah. Itu makanya kalau kita manusia harusnya ditakdib itu yang kemudian membuat kita berubah. Itu
menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita Bani Adam. Adam pernah salah, betul? Salah. Tapi nyatanya ketika diingatkan oleh Allah dengan teguran, dengan dikeluarkan, akhirnya balik lagi menjadi hamba yang baik. Kita pun sama. Kullu bani Adam khata. Kan gitu. Setiap anak Adam, keturunan Nabi Adam itu khata. Bahasanya pakai khata. Khata itu berarti sering berbuat salah. Bukan sekali. Kalau sekali itu akhta ayuhtiu, ya, berbuat salah. Tapi ini khata, jadi akeh teman, gitu. Sering berbuat salah. Gitu. Maka kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka hamba yang paling baik, manusia yang paling baik adalah yang sering bertaubat. Tawwab bukan hanya taba ya tubuh. Kalau bertaubat sekali kan taba ya tubuh bertaubat. Tapi ini tawwab itu adalah bentuk sering, gitu, menunjukkan sering dia bertaubat. Maka kita harus sering-sering bertaubat. Pakai apa? Istighfar. Istighfar itu bentuk taubat kita. Astagfirullah, astagfirullah. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, ibu-ibu sambil ngulek, ibu-ibu sambil ngaduk kopi, bapak-bapak sambil nyeruput kopi, bisa kita beristighfar. Tapi itu kebutuhan primer. Sekali lagi, ibadah kita itu kebutuhan primer. Tapi dari dulu nggak pernah diajarin, Pak. Yang demo-temo Darwin, ya kan? Gitu. Dan kita ya mau-mau aja ya dari dulu ya, setuju-setuju diajari gitu. Guru IPA-nya juga, ya kan? Guru IPA-nya yang Muslim juga sama kan, terkesan digiring gitu ya, dan kemudian menyepakati itu. Gitu. Ya, bahwa kita ini turunan monyet. Makanya Dr. Adian Husaini, dosen saya waktu di S2 itu, beliau orang tua menulis buku juga jangan kalah sama monyet. Jangan kalah sama monyet. Kita nggak boleh kalah sama monyet ya. Ini karena kita kalau jadi dai itu harus ngaca ini ya. Baik, waktunya habis nggih. Namun ini baru 15 slide dari 24, jadi ada 10 slide kurang lebih ya. Tapi yang jelas memang adab dan ilmu ini ada amal kemudian nanti menghasilkan hikmah, dan ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang baik. Ya, kalau kita punya adab, ilmunya ada, kemudian diamalkan, maka akan muncullah hikmah. Ya, pemahaman yang kuat tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang kemudian ini akan menghasilkan orang yang baik, gitu ya, orang yang bertakwa kepada Allah ya, karena kita memang sebagai orang tua harus takut Bapak Ibu untuk meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah ya, lemah ilmu, lemah iman, lemah adab ya, maka ini harus dikhawatirkan. Dan titip Bapak Ibu sebagai orang tua yang punya tanggung jawab tadi di ayat awal tadi ya, untuk selalu diingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk melindungi diri kita dan anak kita, keluarga kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan mengajari mereka adab ya, dan adab ini sekali lagi tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia tapi juga dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak agar mereka mengetahui kewajiban mereka selaku hamba Allah, baik kepada Allah maupun kepada orang tuanya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf jika slide ini belum selesai, tapi waktunya sudah habis. Semoga ada faidah yang bisa diambil dari pertemuan kita di pagi hari ini, dan semoga langkah Bapak Ibu untuk hadir di majelis ini dan selamat duduk di majelis ini menjadi hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Bapak Ibu insyaallah akan mendapatkan balasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.